Selamat pagi semuanya, masih berjumpa kembali dengan saya, Ibu Manurung. Hari ini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi kita masih berhubungan dengan peran, yaitu tentang peran masyarakat, masih KD2. Jadi anak-anak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuki tentang judul kita yang terbaru ini, maka ada lebih baiknya kita ambil sikap kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas cinta kasih yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi juga Tuhan kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu untuk menerima apapun terangkan Bapak Ibu Guru kami. Kami serahkan kita kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Harap anak-anak Ibu masih tetap sehat. Jadi walaupun kalian sudah bosan, Ibu pun sudah bosan mengajar daring, tetapi apa? Tetap stay at home, jaga kesehatanmu, banyak-banyak berdoa supaya apa? Supaya Indonesia kita ini pulih. Kita beraktivitas seperti dahulu kalanya. Kamu kembali sebagai siswa dan Ibu kembali sebagai guru untuk mendidik kamu dan mengajari kamu. Jadi, peran masyarakat. Peran masyarakat. Dalam materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang peran keluarga, peran gereja, peran sekolah. Jadi, peran itu adalah sesuatu yang ingin dikerjakan. Jadi, inilah arti peran. Kalau kita kemarin belajar tentang peran keluarga, berarti kamu sudah mengetahui apa peran keluarga, apa aja peran orang tua, apa peranmu sebagai anak. Jadi kalau dalam pertemuan pertama itu sudah kita bahas, orang tua itu perannya seperti apa? Sebagai pendidik pertama dan utama. Itulah peran orang tua, membimbing kamu, mengajari, sama seperti peran guru. Cuman pendidik utama itu adalah orang tuamu dalam keluarga. Kalau guru, pendidik yang setelah keluarga atau orang tua. Jadi anak-anak Ibu, peran, sesuatu yang akan dikerjakan atau dilaksanakan. Jadi apa arti masyarakat? Masyarakat. Nah, anak-anak Ibu, tadi kalau peran itu adalah sesuatu yang akan kita kerjakan atau kita laksanakan, yaitu tentang baik di dalam keluarga, sekolah, gereja. Jadi masing-masing di dalam anggota tersebut, misalnya dalam anggota keluarga itu orang tua ada, anak-anak. Jadi setiap orang tua akan menjalankan perannya masing-masing sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik pertama maupun yang utama. Baru kalau anak akan melaksanakan perannya itu sebagai anak, yaitu tentang apa? Membantu orang tua belajar, mendapatkan prestasi. Baru banyak lagi hal yang baru. Setelah itu peran anak itu juga ada dalam sekolah kita sebagai murid. Kalau peran kamu di sekolah adalah kamu belajar, kamu menuntut ilmu. Ketika gurumu menjelaskan, kamu mendengar, itulah peranmu. Jadi apa peran gurumu? Peran gurumu di sekolah adalah untuk memberikan kamu sebuah materi, mendidik kamu agar kamu bisa menjadi orang, membentuk karaktermu. Jadi walaupun tadi orang tua karakter kamu dibentuk, di sekolah juga karakter kamu akan dibentuk oleh bapak dan ibu gurumu. Anak-anak Ibu yang terkasih, itulah pengertian peran. Sekarang kita masuk ke masyarakat. Masyarakat ini adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tradisi, sistem konvensi, hukum, serta mengarahkan kepada kehidupan pribadi atau kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat ini, di dalam ini nanti akan kita bahas tentang tradisi, kebiasaan, dan nilai norma sosial budaya. Nah, anak-anak Ibu, tadi di pembukaan itu sudah Ibu jelaskan apa aja sih peran kita sebagai masyarakat, apa itu peran dan apa itu masyarakat. Jadi anak-anak Ibu, setiap individu ataupun kelompok, baik itu dalam masyarakat, dalam gereja, dalam sekolah, dalam keluarga,
pasti memiliki peran yang sangat penting dan sangat paling penting untuk dilakukan ataupun dilaksanakan, baik itu kita sebagai individu atau perorangan pribadi maupun kita sebagai kelompok. Oke, jadi peran kita sebagai masyarakat ini dituntut di sini agar kita mampu untuk memahami itu nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai norma kesusilaan, norma kesopanan. Baru di sini juga kita akan dibentuk karakter kita, bentuk karakter dari hal-hal yang paling kecil. Oke anak-anak ibu. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Jadi setiap orang pasti memiliki tujuan, baik itu dalam belajar maupun dalam prinsip hidupnya. Di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya apa? Supaya anak-anak ibu mengetahui apa aja sih peran kita sebagai masyarakat untuk perkembangan diri kita. Baru yang kedua itu sikap apa yang kita perlu kembangkan sebagai masyarakat. Baru yang ketiga, pandangan gereja tentang masyarakat bagi perkembangan dirimu menurut Gaudium et Spes artikel 25. Oke, anak-anak ibu. Nah, apa itu masyarakat? Who is masyarakat? Apa itu masyarakat? Nah, jadi masyarakat itu memiliki arti yang sangat luas. Baik menurut ilmu sosiologi, yaitu masyarakat itu merupakan keseluruhan yang konkret, historis dari segala hubungan timbal balik antara manusia dan macam-macam kelompoknya. Jadi setiap masyarakat itu memiliki hubungan timbal balik. Oke, timbal balik, ada untungnya, ada yang ruginya. Jadi kamu sebagai masyarakat harus saling menolong, membantu, ya, baik itu dalam bentuk pribadi, peroranganmu ataupun kelompok masyarakat. Nah, masyarakat juga tersusun menurut macam-macam kelompok atau organisasi dan anggota dengan status dan peranan yang berbeda-beda. Maksudnya di sini, jadi dalam kelompok masyarakat itu ada kelompok, misalnya kalau dalam lingkungan ibu Jalan Tomuan, dalam lingkungan masyarakat Kampung Tomuan itu ada kelompok ataupun organisasi, misalnya Muda-Mudi Kampung Tomuan. Yang kedua, kumpulan anak-anak remaja Kampung Tomuan. Yang ketiga, PKH, kumpulan ibu-ibu. Oke? Atau yang biasa disebut kalau tempat ibu adalah CTM, komunitas Tomuan City. Oke anak-anak ibu, di sini nanti di dalam setiap kelompok ini, dalam setiap organisasi ini, mereka akan menyampaikan keluh kesah mereka kepada pemimpinnya, kepada tokoh masyarakatnya yang dianggap menjadi panutan, yang dianggap menjadi orang yang mendengar keluh kesah mereka. Oke, jadi oleh karena itu hidup bermasyarakat ini harus diatur secara aktif dan adil. Oke, jangan serakah. Kalau hidup bermasyarakat harus adil. Kenapa? Kalau kamu dibantu orang, berarti kamu juga harus membantu orang. Kalau kamu hidup dalam masyarakat itu tentram, berarti kamu pun jangan mengganggu orang. Oke, anak-anak ibu, baik itu dalam sukumu maupun dalam agamamu. Oke, sampai di sini mengerti? Kita lanjut. Sebagai makhluk sosial, manusia juga membutuhkan masyarakat demi perkembangannya. Maksudnya di sini kita adalah makhluk sosial. Gak mungkin ibu bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau ibu butuh sesuatu, kepada siapa ibu melapor? Kepada siapa ibu membutuhkannya? Kepada siapa ibu mengadu? Ya, pastikan ibu membutuhkan teman ibu untuk membantu pekerjaan yang ibu akan lakukan. Supaya apa? Supaya pekerjaan itu cepat selesai. Misalnya ini, dalam masyarakat itu banyak sekali sampah. Apakah ibu sanggup untuk membersihkan sampah itu sendirian? Tidak. Ibu harus membutuhkan teman, baik itu sanak saudara ibu maupun sahabat ibu maupun teman-teman ibu yang enggak ibu kenal. Supaya apa? Supaya lingkungan ibu bersih, sama-sama hidup tentram, tidak bau dan nyaman untuk ditinggali. Oke. Disinilah di dalam setiap masyarakat itu ada dituntut, ada yang kita tanam sebagai nilai sosial budaya kita, sebagai nilai karakter kita, yaitu yang pertama persaudaraan, persatuan, kerukunan, kedamaian, keadilan, kesejahteraan, toleransi, dan cinta kasih. Ini akan tertanam, akan terbentuk nilai-nilainya jika kita melakukannya dengan hal-hal yang positif.
Misalnya persaudaraan. Kalau kamu membangun rasa saudaramu kepada orang-orang atau kepada suku atau kepada agamamu yang lain dengan sikap yang baik, care, mau terbuka kepada siapapun, tidak fanatik, oke? Maka sifat positif itu kamu akan dianggap menjadi saudara mereka. Oke, anak-anakku. Tetapi ini juga akan terjadi sikap negatifnya jika kamu dalam suatu lingkungan masyarakat itu kamu membuat keribuhan atau keributan atau yang mengganggu aktivitas mereka. Misalnya, ketika temanmu yang beragama Islam sedang sholat, oke, kamu memasang musik di rumahmu dengan kencang. Apakah mereka terganggu? Terganggu. Inilah yang akan membuat persaudaraanmu terpisah dengan orang lain, dengan teman-temanmu yang beragama Islam. Baru satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Ingat itu ya anakku. Walaupun kamu berbeda-beda dengan temanmu baik secara suku, agama, kamu itu satu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Jadi kamu jangan menganggap agama mereka lah, suku mereka tidak. Kita satu. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Jadi kita mempunyai prinsip yang sama. Oke? Kalau dalam masyarakat ini prinsipnya sama-sama sebagai masyarakat yang membentuk ketentraman dan hidup yang adil dan sejahtera dalam masyarakat tersebut. Oke, anakku? Kerukunan. Jika kamu menciptakan kerukunan yang positif, kamu tidak mengganggu, kamu tidak fanatisme, tidak sukuisme terhadap suku yang lain, maka kerukunan itu akan terjalin di dalam keluargamu, dalam masyarakat, dalam dunia permainanmu. Ketika mereka akan merayakan hari besar mereka, seperti kalau agama Islam, hari besarnya adalah Isra Mi'raj, Idul Fitri, kan banyak. Ketika mereka sedang merayakan itu, pasti kamu akan dianggap saudaranya, kamu satu sama mereka, karena kamu tidak fanatisme. Jadi mereka akan memberikan dengan cinta mereka tanpa pandang bulu. Jadi kita sama-sama merayakan hari raya yang mereka rayakan. Oke anakku, hiduplah dengan damai. Inilah ketika kamu menciptakan persaudaraan, persatuan, kerukunan, maka akan tercipta kedamaian dan keadilan. Oke, jangan pernah hidup serakah. Kenapa? Kalau hidup yang serakah itu tidak bakalan lama. Ya, sekarang mungkin kamu menang karena kamu hidup serakah. Tetapi untuk kedepannya, apakah kamu tidak takut? Semua orang itu pasti mempunyai resiko, mempunyai kebencian, baru mempunyai perdebatan jika kamu semua melakukannya dengan serakah. Oke, sampai di sini mengerti? Nah, untuk memperkembangkan dirimu, kita butuh sosok figur, sosok tokoh yang patut kita contoh, yang membangun kita dan motivasi kita. Oke, kita butuh sosok. Oke, baik itu dari sikap teladannya, baik itu sikap norma yang mengajarinya kepada kita, maupun kebiasaan-kebiasaan yang selalu mendukung kita untuk perkembangan hidup kita. Jadi, di sini sosok tokoh ini adalah sosok tokoh yang benar-benar patut kita contoh, yang menampilkan semua nilai-nilai positif dalam dirinya. Jadi dengan demikian, masyarakat ini harus dipandang sebagai medan bagi seseorang untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan nilai-nilai, sikap dan pandangannya. Jadi masyarakat adalah medan perwujudan iman kita. Oke, disitulah hidup seseorang akan diuji. Kalau kamu tinggal dalam masyarakat itu banyak ujiannya, sama seperti di kelas. Kita kan beraneka ragam, beraneka sifat, karaktermu, sukumu. Oke, jadi semua sama-sama diuji, sama-sama ingin menjadi yang pertama. Tetapi apa? Kita harus hidup dengan positif. Jangan kamu serakah. Oke? Kalau kamu tidak bisa, tidak bisa. Jangan kamu menganggap diri kamu itu bisa sehingga kamu melakukan semua kecurangan-kecurangan yang membuatmu terbaik di mata orang. Tidak ya anakku, tetapi kalau emang tidak mampu, tidak mampu.
dalam gambar yang ini ada tradisi dalam masyarakat, yaitu kerja bakti, gotong royong. Di sini kamu bisa melihat ibu-ibu aja menyapu anak-anak yang baru anak-anak gadis yang baru lahir, dia mengangkati sampah. Yang muda-mudinya mengangkat tongtol, membuang sampah, ada yang mencangkol. Jadi itulah hidup kebiasaan kita dalam masyarakat. Mungkin dalam setiap bulan dan beberapa bulan sekali dalam masyarakat itu akan membangun, akan membentuk supaya apa? Supaya lingkungan mereka tetap bersih, membentuk panitia-panitia dalam kerja bakti ataupun gotong royong. Sama seperti di sekolah. Kalau di sekolah kita, untuk kebiasaan kita setiap pagi itu pasti kita beribadah. Baru yang kedua, setiap Jumat Sabtu bersih, kita akan mengadakan kebersihan. Kenapa? Agar sekolah kita menjadi lebih yang indah. Baru di sini tradisi kebiasaan dalam suku. Ibu ambil di sini ada lompat batu. Ada ini tradisi orang Nias. Ini kebiasaan yang dilakukan orang Nias. Mungkin kebiasaan ini mereka lakukan ketika mereka ingin berumah tangga atau mau membentuk sebuah keluarga. Ini ada orang yang ditokohkan dalam masyarakat. Misalnya ini kita ambil dari suku Karo. Oke anakku, suku Karo. Kalau orang yang ditokohkan berarti dia menjadi panutan. Kamu harus mengambil sisi positifnya, jangan kamu lihat sisi negatifnya. Kalau kamu lihat sisi negatifnya, maka itu akan membuat kamu dan menjatuhkan kamu ke dalam lubang yang salah. Tetapi kalau kamu mengambil sisi positifnya, misalnya dia seorang pemimpin yang jujur, pimpinannya jujur, sikapnya yang mandiri, kamu harus meniru itu. Jangan kamu ambil sikap dia yang sering melakukan keterlambatan. Tidak. Oke aku? Nama, adat, aturan, sikap dan pandangan pribadi atau kelompok. Jadi di setiap masyarakat itu ada adat atau istiadat atau kebiasaan, ada aturan yang patut kita jalani. Jadi baik itu sikap dalam bentuk pandangan pribadimu ataupun dalam bentuk kelompokmu. Oke, sampai di sini mengerti? Nah, mari kita belajar memiliki semangat yang berkorban dari tokoh masyarakat tertentu. Kamu bisa lihat di sini gambar ini. Di sini ada seseorang laki-laki yang ingin mencapai suatu impiannya, suatu keinginannya. Jadi untuk mencapai suatu impiannya, keinginannya, dia harus berlari, harus mampu melewati rintangan yang satu, rintangan yang dua, rintangan tiga, sampai dengan yang finish. Oke aku? Kamu juga seperti itu. Kamu juga sebagai masyarakat, dalam lingkungan hidupmu, kamu juga harus mampu melewati semua rintangan-rintangan itu. Kamu harus mampu untuk mencapai bagaimana supaya kamu dalam masyarakat itu memiliki sifat yang adil, sifat yang sejahtera, cinta kasih, menanam cinta kasih. Kamu harus belajar itu. Kamu harus semangat supaya apa semua itu akan terwujud. Tetapi juga kita harus berhati-hati karena ada orang yang kita tokohkan tadi dalam yang kita anggap dia sebagai panutan kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kehidupannya itu tidak patut kita contoh. Oke? Kalau ada orang yang kamu anggap itu baik, seperti gambar ini, mungkin sifatnya baik, tapi kalau dalam matanya kamu melihat dia orangnya ganteng, tapi sifatnya sifat yang setan seperti gambar ini. Mungkin kamu harus hati-hati. Misalnya kamu ini nggak perlu sih sama artis, kamu lihat dia ganteng ini, tapi kamu tidak mengetahui sifat buruk dia. Kenapa? Mungkin dia aja mau melakukan pemakaian barang-barang haram. Itu tidak patut dicontoh. Kamu harus jauhi dia. Oke? Tapi kamu ambil sisi positifnya. Oke, anakku? Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kita dapat belajar melakukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti gotong royong, tetapi kamu jangan ikut ugal-ugalan atau geng motor, atau ketika ada satu orang dalam masyarakat itu yang melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, kamu jangan langsung ikut memvonis dia, jangan kamu langsung ikut menghukumnya. Oke anakku, ketika kamu belum tahu permasalahannya, biarkan aja orang yang menjadi korbannya yang menghukumnya. Kamu jangan ikut-ikutan karena itu akan menambah dosamu.
Nah, anak-anak ibu, ini tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Konsili Vatikan tentang gereja dalam dunia dewasa ini menurut Gaudium et Spes artikel 25. Ditegaskan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling bergantungan. Hidup di tengah masyarakat bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan kodrat yang tidak dapat dipungkiri. Ia melekat sebagai keharusan hakiki. Tanpa itu, semua yang ia tidak akan dapat hidup dan berkembang. Tetapi kehadiran kita di tengah dan bermasyarakat dapat dilepaskan dari iman akan Yesus Kristus. Jadi mari kita seperti gambar ini, mari kita berpegangan, mari kita saling menopang satu sama yang lain supaya tercipta kerukunan, kedamaian, keadilan, sikap toleransi kita, sikap terbuka kita kepada sesama kita, baik itu yang miskin, kaya, yang suku Toba, suku Karo, suku Nias, maupun yang Islam, yang memimpin, kita satu di dalam Tuhan. Nah, hidup bermasyarakat ini mengandaikan kita ketika kita mau hadir dan hidup bersama dengan mereka. Jadi kita terlibat dalam masyarakat, dalam aktivitas mereka dan memenuhi kewajiban yang benar-benar yang ada dalam masyarakat, tetapi tetap perlu bijak dan mendasarkan segala sesuatu pada kebenaran. Oke? Jadi kamu harus bijak, kamu harus melakukan, harus menuntut bahwasannya kamu itu melakukan pekerjaan yang benar, tapi jangan dibenar-benarkan. Oke, nakku? Mengerti sampai di sini? Baru kamu pun harus menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Supaya apa? Supaya kamu selalu bersukacita. Oke? Jadi kesimpulan yang ibu bisa ambil untuk materi kita hari ini adalah agar kita menyadari diri kita sebagai warga masyarakat. Dalam pergaulan dalam masyarakat, kita dapat belajar dari adat istiadat, kebiasaan, norma, keteladanan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dengan tetap bersikap kritis yang bersumber pada ajaran-ajaran sosial gereja. Jadi, mereka dipanggil untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan kemampuan, tugas dan fungsi kita di dalam masyarakat tersebut. Sekian materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kamu bisa japri ibu melalui WA grup kita. Oke, nakku? Kalau tidak mengerti bisa japri secara pribadi. Ya, nakku ya. Oke, selamat pagi. Tetap stay at home, belajar di rumah, jangan pernah bosan. Banyak-banyak berdoa, jaga kesehatan. Social distancing tetap juga dijaga, karena kalau kamu sakit, kita semua orang tuamu yang pertama akan ribet menjagamu, kamu pun akan terganggu belajar. Oke, nakku? Terima kasih. New normal, protokol kesehatan. Jadi jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Jangan pernah keluar kalau tidak ada urusan yang paling penting. Oke, selamat pagi.